Nah, sekarang saya akan membahas soal teks, karena ini menarik sekali. Sebenarnya teks atau naskah Alkitab itu tidak ada yang ditemukan dalam bentuk satu buku, kita tahu ya. Karena baik Matius, Markus, Lukas, Yohanes misalnya, itu ditulis di dalam waktu yang berbeda oleh orang berbeda. Dan kemudian surat-surat Paulus juga dikirim kepada jemaat yang berbeda. Kemudian dari surat yang asli itu pun disalin untuk dikirim kepada jemaat yang lain. Nah, orang-orang modern, para teolog modern itu sekarang boleh dibilang hanya mengenal dua yang cukup besar atau cukup banyak diterima ya. Yang disebut dengan teks Alexandria dan juga teks Bizantium. Teks Alexandria itu ditemukan di sekitar wilayah Alexandria atau daerah Mesir, sekitar Mesir sana itu, sementara Bizantium itu adalah wilayah dari kekuasaan Romawi. Nah, intinya teks-teks itu ditemukan dalam bentuk naskah. Ada yang berupa papirus, dalam papirus sehingga nanti menggunakan namanya papirus sekian-sekian gitu. Ada yang dalam bentuk gulungan dan sebagainya. Nah, yang menarik adalah ketika diklaim bahwa Biblikos ini mempunyai teks Bizantium yang katakanlah lengkap begitu dan dianggap lebih benar daripada Alexandria, itu sebenarnya menimbulkan satu pertanyaan baru bagi para orang-orang yang belajar teologi ya. Kenapa? Karena begini, Anda semua bisa melakukan googling ya. Karena pertama, dari mana kita tahu teks itu tertuanya kapan? Pertama ada dua. Kita melihat kutipan-kutipan yang dilakukan oleh Bapak Gereja. Yang kedua adalah temuan-temuan teks yang ada, itu sebenarnya yang paling tua yang mana? Kan gitu kira-kira. Nah, kita membahas dulu tentang kutipan. Bapak-bapak gereja di zaman dulu itu kan memakai Alkitab apa? Nah, kita melihat pertama adalah Clement dari Alexandria, itu mengutip dalam khotbahnya gitu ya, homilinya itu, dia memakai teks-teks yang dari Bizantium Alexandria ini, karena Clement dari Alexandria ini tentu memakai teks Alexandria, dan kutipan yang dia ambil itu adalah dari abad kedua dan awal abad ketiga, akhir abad 2 dan awal abad ketiga, kira-kira lah. Anda nanti boleh searching sendiri ya, berapa saya lupa. Lalu yang kedua, Bizantium dikutip oleh siapa saja? Nah, tentu oleh bapak-bapak gereja di wilayah Bizantium, kan begitu ya. Siapa misalnya? Misalnya adalah Gregorius dari Nisa katanya. Itu mengutip teks Bizantium itu kapan? Itu baru pada 380 atau 383 gitu lah. Antara itu di dalam bukunya, karyanya kalau tidak salah itu melawan Eunomius atau siapa gitulah. Tulisan-tulisan dia untuk melawan pada waktu itu debat gitu ya. Dia mengutip dari mana gitu. Juga kalau nggak salah Yohanes Chrysostomus itu mengutipnya juga pada sekitar 390 sampai 397 di dalam khotbah, homili maupun tulisannya. Jadi jelas Alexandria itu ditemukan oleh teolog sekarang itu lebih tua. Nah, sekarang teksnya. Teks-teks dari Alexandria itu ternyata ditemukannya itu sekitar abad kedua dan tiga, 2 sampai abad yang ketiga. Sementara teks yang Bizantium itu baru abad yang keempat ya, teks-teks tertuanya itu. Sehingga begini, adalah sesuatu yang sangat kurang logis atau kurang bisa masuk akal sehat ya. Bahwa Bizantium kemudian dianggap lebih benar, lalu dikanon dan sebagainya. Karena apa? Karena bagaimana mungkin teks yang lebih tua lebih salah dibandingkan teks yang lebih muda. Yang itu lebih muda, salinan-salinannya itu. Dan yang menarik begini, teks Alexandria itu ciri-cirinya itu lebih singkat. Sementara teks Bizantium itu lebih panjang. Nah, sekarang kalau kita pikir baik-baik ya, kalau teks Bizantium itu adalah yang lebih dulu ada, lebih asli begitu ya, apakah mungkin bapak-bapak gereja penerus penyalinnya itu mengurang-urangi isi teks gitu? Jadi, wah ini kepanjangan dikurangi gitu. Menurut saya lebih masuk akal jika teks yang pendek itu justru diberi catatan-catatan tambahan agar lebih mudah dimengerti oleh pembaca.
Sehingga bagi saya, tentu yang lebih asli adalah dari Alexandria, bukan dari Bizantium, karena Bizantium lebih panjang, yang kemungkinan ada tambahan-tambahan. Nah, itu adalah kira-kira yang perlu dipikirkan tentang dua teks ini ya, Bizantium dan Alexandria. Sehingga para teolog yang benar-benar belajar ya, mereka yang sungguh-sungguh mengerti wawasannya terbuka, tidak cupet, hanya main memuja satu sinode atau satu aliran, misalnya dari timur, ortodok timur, oh dipatok begitu, ini yang menjadi mutlak. Nah, itu cupet ya, istilah saya itu cupet atau naif, sehingga dijadikan patokan. Tapi para teolog yang benar-benar belajar, mereka bahkan para peneliti itu akhirnya menyebut sebagai variasi. Dan tetap menerima. Kami para teolog beneran ya, yang serius benar-benar belajar, pikiran terbuka, hati diterangi Roh Kudus, tidak menyebut kesalahan, tetapi sebagai variasi atau perbedaan. Dan variasi itu bisa banyak sekali penyebabnya. Diturunkan dari generasi ke generasi, ada mungkin salah tulis karena yang dikutip itu sudah kurang koma, kelebihan titik, dan sebagainya. Atau mungkin ada memang penjelasan tambahan, atau sobek dan rusak, dan sebagainya. Nah, tentu itu hal yang mungkin saja terjadi. Sehingga kita, para teolog yang beneran itu, memakai seluruhnya. Lalu dilihat yang benar mana, yang paling tua, yang mana. Begitu. Lalu tidak sekedar ambil satu, lalu mati-matian pakai yang itu terlalu naif ya. Karena sekali lagi, teks yang tersebar di seluruh dunia sekarang itu adalah berupa naskah-naskah, bukan satu buku. Sehingga saya harap kita para orang Kristen jangan mau dikecoh dengan istilah ini Alkitab kanon. Alkitab kanon tidak ada itu. Tidak, saya tidak tahu para ahli yang lain. Tapi sejauh ini yang saya tahu itulah. Ya kalau salah coba. Saya kemarin sempat, tadi siang atau kemarin, sempat meminta pertanggungjawaban sama Sifu Yonatan, tapi saya malah diblokir ya, dengan alasan saya tidak sekolah. Tapi saya kira memang dia tidak punya dalil dengan tidak adanya otograf. Berani mengklaim ini paling benar, tentu adalah tindakan gegabah dan tidak pakai akal sehat. Jadi saya mencoba mempertanyakan lagi seluruh klaim-klaim itu, karena seharusnya tidaklah anak-anak Tuhan yang awam itu dibodohi, lalu diarahkan kepada hal-hal yang membuat mereka merasa was-was imannya dengan kitabnya, lalu kemudian mengikuti yang justru malah ngaco.